Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua adik-adik, ketemu lagi dalam permata kuliah saya yaitu ekologi tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema Global Climate Change, perubahan iklim pada manusia dan tumbuhan. Insya Allah juga ketentuan untuk pada materi ini sama, silakan nanti meninggalkan eh, pertanyaan dan juga komen sesuai dengan petunjuk nanti pada akhir slide ini akan saya sampaikan. Semoga dapat mengikuti materi untuk hari ini. Oke, pada materi hari ini pembahasan akan dibahas menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa itu iklim dan apa perbedaannya dengan cuaca. Yang kedua adalah apa itu perubahan iklim dan efeknya. Yang ketiga, apakah perubahan iklim itu nyata? Bagaimana indikatornya? Yang keempat, bagaimana proses perubahan iklim itu terjadi? Yang kelima, apa penyebab utama perubahan iklim? Yang keenam, bagaimana strategi pencegahan adaptasi dan mitigasi global climate change ini? Dan yang terakhir ada materi bonus, di mana saya akan mencoba memberikan salah satu simulasi konsep jejak karbon sederhana yang bisa Anda terapkan sehari-hari di rumah, dan Anda bisa hitung sendiri. Nanti teknis untuk komennya akan saya sampaikan di akhir slide ini. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas mengenai perubahan iklim, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu iklim. Nah, apa perbedaannya dengan musim? Apa perbedaannya dengan cuaca? Nah, cuaca adalah kondisi alam yang terjadi pada wilayah dalam periode waktu tertentu dan dalam waktu yang singkat, memiliki sifat yang cepat berubah dan tidak stabil. Dan biasanya cuaca ini dengan mudah dapat diprediksi. Nah, bedanya dengan musim adalah kondisi alam pada periode tertentu dan periodenya lebih lama dibandingkan cuaca. Hitungannya adalah dalam hitungan bulan. Ya, misalnya pada negara-negara dengan 4 musim kita kenal ada musim salju, ada musim gugur, musim panas, musim semi. Sedangkan pada negara tropis kita mengenal ada musim hujan dan musim panas. Dan itu bisa diprediksi. Nah, bagaimana dengan iklim? Iklim memiliki definisi, yaitu kondisi keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang luas. Dan iklim ini tidak berubah dalam hitungan waktu yang cepat. Ya, jadi kalau misalnya kita bandingkan, dunia memiliki iklim, misalnya ada iklim tropis, ada iklim gurun, ada iklim kutub. Luasannya sangat luas dibandingkan dengan cuaca ataupun musim. Nah, sekarang Anda sudah dapat memahami perbedaan cuaca dan iklim. Ya. Sekarang, saya sebelum masuk membahas mengenai perubahan iklim, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Ya. Apabila cuaca berubah, apakah itu akan menjadi suatu permasalahan? Tentu saja tidak. Ada kalanya cuaca panas, ada kalanya cuaca dingin. Tentu kita sebagai makhluk hidup dan karena ini kaitannya dalam ekologi tumbuhan, tumbuhan tentu sudah memiliki suatu adaptasi tertentu sehingga tidak apa-apa. Apabila musim berubah, kita sebagai manusia punya adaptasi tertentu, misalnya ketika musim hujan kita menggunakan payung, ketika musim panas kita menggunakan baju tipis. Begitu juga dengan tumbuhan, ada istilahnya pohon yang meranggas pada musim panas misalnya, pengurangan jumlah daun. Nah, itu kondisi-kondisi tersebut sudah diadaptasi dengan baik oleh tumbuhan dan juga makhluk hidup secara umum. Tetapi, apakah yang terjadi jika yang berubah itu adalah iklim? Apakah manusia masih bisa beradaptasi? Apakah tumbuhan masih bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut? Nah, ini yang akan dikaji dalam global climate change dan kaitannya dengan manusia dan tumbuhan.
Sebelum kita bahas mengenai bagaimana proses perubahan iklim itu terjadi, saya ingin mengajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu keliling dunia yuk. Bagaimana sih sebenarnya efek dari perubahan iklim tersebut terhadap berbagai macam ekosistem yang ada di dunia? Ingat, Anda sudah mempelajari macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Silakan misalnya kalau lupa, pelajari lagi kembali pelajaran mengenai ekosistemnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ekosistem yang terpengaruh oleh adanya perubahan iklim. Kira-kira di mana ini ya? Ya betul, ini adalah ekosistem kutub. Ini merupakan perbandingan ekosistem kutub di Alaska yang diambil dengan gap tahun tertentu. Pada sebelah kiri, ini adalah Alaska pada tahun 1941, sedangkan yang kanan diambil pada tahun 2004. Apakah terdapat perbedaan? Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke ekosistem yang lainnya. Sekarang kita jalan-jalan ke Afrika. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan ekosistem di Afrika yang terjadi karena adanya perubahan iklim. Di mana ya? Ya, ini adalah Gunung Kilimanjaro, salah satu gunung yang terkenal di wilayah Afrika. Pada tahun 1993 dan pada tahun 2000, Anda bisa lihat terjadi perubahan luasan glasier pada puncak Gunung Kilimanjaro yang semakin mereduksi dari tahun ke tahun. Kalau tadi kita sudah melihat adanya perubahan iklim dan efeknya pada dua ekosistem, kebetulan dua ekosistemnya berada di luar negeri, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah negara Indonesia tidak terdampak dari adanya perubahan iklim? Tenang dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling nyata, yang paling terlihat di Indonesia. Ya, kalau misalnya pada zaman dulu kita bangga karena negara Indonesia juga ada loh tempatnya yang ada saljunya, gitu ya. Ini adalah Puncak Kartens di Jaya Wijaya di Pulau Papua. Nah, ini diambil dalam rentang tahun 20 tahun yang dulu, yaitu yang sebelah kiri itu diambil pada tahun 1990-an, dan sekarang pada tahun 2020-an gambarnya seperti itu. Jadi terjadi juga, terdampak juga perubahan iklim yang mengurangi luasan glasier pada puncak Gunung Jaya Wijaya. Oke, cukup sepertinya 3 contoh ekosistem yang saya tampilkan. Nah, bagaimana dengan anggota ekosistem tersebut? Bagaimana dengan satwa dan flora yang ada di dalam ekosistem tersebut? Apakah akan terpengaruh? Bagaimana menurut Anda? Tadi adalah salah satu contoh dari anggota pada ekosistem kutub, di mana ini adalah salah satu contohnya, yaitu beruang kutub. Ya, beruang kutub akan memakan ikan-ikan yang banyak ditemukan pada daerah tersebut. Ya, misalnya ini ada makanannya, misalnya ada ikan yang memiliki tingkatan lemak dan protein yang tinggi. Ya, pada keadaan normal tentu dia akan bisa menangkap ikan dengan baik karena sesuai dengan cara adaptasi dia untuk hidup dan mendapatkan mangsa secara normal. Tapi bagaimana ketika terjadi perubahan iklim? Yang tadinya ekosistemnya adalah berupa kutub, sekarang berubah menjadi ekosistem lain yang tidak suitable terhadap cara adaptasi dia hidup sehari-hari. Nah, ini akibatnya, ya mungkin Anda bisa simpulkan sendiri dari gambar yang Anda lihat. Bagaimana dengan ekosistem bawah laut atau ekosistem akuatik?
Adanya fenomena coral bleaching merupakan salah satu akibat dari perubahan iklim. Sampai pada slide tersebut, mungkin Anda masih berpikiran bahwa yang akan terpengaruh ya hanya dari ekosistem-ekosistem yang tidak ada manusianya. Misalnya kutub yang terpengaruh adalah beruang. Ya lucu memang, tetapi ya saya tidak terpengaruh sih gitu. Selama hidup saya masih oke-oke aja sih, nggak akan masalah. Terus kemudian ketika membicarakan ekosistem akuatik, ya sudah, kalau tidak memiliki coral reef, toh jika kita masih bisa ke pantai, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apakah perubahan iklim ini akan berpengaruh langsung kepada manusia? Ya tentu saja, itu pertanyaan yang gampang. Ini salah satu contohnya. Kemarin tanggal 1 Januari 2020, kota Jakarta dilanda banjir yang besar. Ya, salah satu penyebabnya adalah karena naiknya permukaan air laut ke dalam daratan dan ketidakmampuan daratan untuk dapat menyimpan hujan yang siklusnya juga menunjukkan anomali beberapa tahun belakangan ini, dan itu juga berkaitan dengan adanya perubahan iklim. Tapi kan saya di Solo, Bu, gitu. Solo tidak ada banjir. Oke, bagaimana dengan slide berikut? Slide ini menampilkan efek dari global warming yang paling relatable bagi kita, karena kita sebagai manusia yang membutuhkan asupan makanan dari dunia pertanian, maka dunia pertanian adalah dunia yang paling berdampak dari global warming ini. Seperti pada slide, dapat dilihat bahwa adanya pola fluktuasi dari musim jangka panjang akan mengakibatkan adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mungkin bisa dianggap sebagai suatu konsep, tapi pada kenyataannya bahwa perubahan iklim ini dapat dimaknai sebagai suatu uh, peningkatan dari cuaca ekstrim. Nah, kenapa perubahan iklim dianggap merugikan, terutama untuk bidang pertanian ini, yaitu peningkatan frekuensi cuaca ekstrim. Nah, inilah yang merugikan bidang pertanian secara umum. Contohnya ini, pada bidang pertanian farming, di mana muncul kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi. Misalnya dulu kita dapat memanen padi misalnya bisa sampai 2 kali dalam setahun. Akan tetapi sekarang dengan adanya cuaca-cuaca ekstrim, contohnya misalnya tahun 2019 kemarin kita di Pulau Jawa saja musim panas itu dimulai dari bulan April sampai bulan Desember, dan itu sangat-sangat mempengaruhi pada panen. Banyak daerah-daerah yang kita dengar dari berita mengalami gagal panen. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap panen makanan atau crop bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh all over the globe. Kemudian juga selain mempengaruhi frekuensi dari panen, juga akan mempengaruhi panjang dari panen tersebut. Contohnya, dengan adanya perubahan iklim ini, maka jangka panen pada daerah yang lebih dingin atau daerah dengan ketinggian yang lebih tinggi akan semakin panjang, dan tentu akan mempengaruhi jumlah kuantitas dari panen di daerah tersebut. Nah, selain permasalahan panen, juga akan berpengaruh terhadap permasalahan pest, ya, permasalahan hama, karena beberapa hama berkembang dan juga beberapa virus vector-borne itu berkembang dari peningkatan suhu bumi. Contohnya ini saya pernah membaca beberapa, karena ini kasusnya juga baru, COVID-19 itu ada yang melakukan penelitian apakah ada kaitannya antara virus COVID dan virus-virus
serupa lainnya yang banyak bermunculan beberapa waktu belakangan ini dengan kaitannya dengan perubahan suhu bumi, dengan meningkatnya kehangatan suhu bumi terhadap faktor penyakit tersebut. Namun mungkin terlalu dini untuk menyatakan karena COVID-19 ini masih dalam penelitian dan masih banyak penelitian lanjutan yang diperlukan untuk membuktikan hal ini. Tapi untuk beberapa tes dari tangga itu sudah dibuktikan dengan pasti bahwa peningkatannya diakibatkan karena perubahan suhu bumi. Slide ini menampilkan dua ekstrim pendapat penduduk dunia mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian. Pada bagian yang pertama, ini adalah penduduk dunia yang berpendapat positif terhadap adanya hubungan positif antara climate change dengan pertanian. Nah, di sini dimana orang-orang yang berpendapat bahwa perubahan iklim ya akan berdampak baik terhadap pertanian. Kenapa? Dengan meningkatnya suhu bumi, maka jumlah karbon dioksida yang tersedia di udara akan semakin berlimpah, sehingga kemudian rate dari fotosintesis semakin meningkat. Kemudian selain itu, meningkatnya suhu bumi juga dapat meningkatkan presipitasi atau curah hujan. Nah, kedua faktor ini tentu akan meningkatkan jumlah panen secara kuantitatif karena masa panen akan lebih lama. Nah, kemudian kita lihat pada ekstrim yang berbeda. Ekstrim ini didukung oleh penduduk atau ahli lingkungan yang berpendapat bahwa climate change justru merugikan terhadap bidang pertanian. Dengan alasan adalah bahwa dengan terjadinya peningkatan suhu bumi, maka akan terjadi cuaca-cuaca ekstrim, di mana ada dua ekstrim di sini. Yang pertama, terjadinya musim panas yang panjang sehingga memicu terjadinya kekeringan yang parah. Kemudian selain itu meningkatkannya adanya probabilitas dari hama dan penyakit, kemudian adanya stres panas bagi tanaman pertanian. Selain itu pada ekstrim selanjutnya dengan meningkatnya presipitasi tentu saja akan meningkatkan ekstrim dari flooding atau banjir. Selain itu naiknya permukaan air laut maka akan meningkatkan nilai salinitas dari air, terutama pada ekosistem yang dekat dengan air laut, sehingga tentu akan mempengaruhi adaptasi dari tumbuhan pertanian tersebut. Adanya energi yang dikeluarkan untuk adaptasi yang lebih banyak tentu akan mengurangi jangka dari masa panen, sehingga akan menurunkan tingkatan jumlah panen secara kuantitatif, secara total, secara kumulatif. Nah, dari dua ekstrim ini, menurut Anda masuk ke dalam ekstrim yang mana? Apakah melihat climate change ini dari sisi positifnya saja atau misalnya dari sisi negatifnya saja? Nah, silakan tinggalkan pendapat Anda pada comment section di bawah, tentu saja dengan menampilkan argumen-argumen yang dilengkapi dengan penelitian yang aku terhadap argumen Anda tersebut. Jangan lupa menampilkan nama, NIM, kelas, dan sumber relatable terhadap argumen Anda. Adanya perubahan iklim yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian tentu saja akan berpengaruh terhadap harga bahan makanan pokok. Pada slide ini ditampilkan bahwa jika climate change tidak ditangani dan tidak dikurangi dari sekarang, maka diprediksi pada tahun 2030 10 major crop di dunia akan mengalami kenaikan harga karena terjadi pengurangan jumlah panen yang signifikan. Dimana di sini kalau kita lihat makanan utama kita beras itu akan mengalami penurunan
pertumbuhan sampai dengan 23% dengan jumlah lahan yang sama. Dan ini akan meningkatkan harga beras sekitar 89% dari harga sekarang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kalau tadi Anda sudah melihat berbagai efek yang disinyalir muncul dari adanya pengaruh global warming, tapi kembali ke pertanyaan mendasar. Apakah global warming itu nyata? Seberapa parah pemanasan global yang terjadi? Nah, pada data ini kita bisa lihat adanya penelitian yang melihat temperatur suhu bumi secara global. Di sini dilihat dari tahun 1960 sampai 2010 ya, jadi sekitar berapa 50 tahunan ya. Jadi di sini dilakukan pencatatan suhu bumi rata-rata tahunan dan dilihat rate-nya seperti apa. Nah, ditemukan dari rentang waktu 50 tahun tersebut terjadi peningkatan suhu bumi 0,8 sampai 1 Celcius. Ya, apakah itu besar? Kelihatannya sedikit ya, cuma 1 Celcius saja gitu. Tapi setiap peningkatan 1 Celcius temperatur bumi akan membawa dampak yang besar terhadap eh, banyak ekosistem yang ada di bumi. Nanti kita lihat bagaimana dengan hanya peningkatan 1 Celcius ini saja akan berdampak besar terhadap ekosistem yang ada di bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah data ini reliable, bisa dipercaya? Bagaimana kita bisa melihat bahwa global warming ini memang nyata? Berikut disampaikan pada slide selanjutnya. Ada berbagai macam sumber bacaan atau artikel yang bisa Anda pedomani untuk menambah pemahaman Anda mengenai global warming dan menambah keyakinan bahwa global warming itu nyata. Yang pertama, ada banyak sekali kajian-kajian literatur ilmiah yang membahas adanya kecenderungan peningkatan suhu bumi dan kaitannya peningkatan suhu bumi dengan perubahan keadaan ekosistem yang ada di atas permukaan bumi. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai International Panel on Climate Change Report, di mana report IPCC ini merupakan report tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan karena ini merupakan international governmental body di mana pemerintah berbagai macam negara yang ada di dunia bekerja sama untuk melihat bagaimana tren dari perubahan iklim dan efeknya terhadap perekonomian, terhadap lingkungan, terhadap sosial ekonomi. Nah, ini dinaungi oleh PBB. Selanjutnya ada kita kenal dengan Stern Report. Ya, Stern Report ini merupakan kajian atau report tandingan dari IPCC. Kalau ini di bawah PBB, ini Stern Report ini sebenarnya dirilis oleh pemerintahan Inggris di bawah penelitian yang dipimpin oleh Nicholas Stern, makanya disebut sebagai Stern Report, ini nama orang ya. Nah, ini dilakukan oleh Institut Grantham Research Institute on Climate Change and Environment dari Leeds University, Inggris. Nah, dan selain itu juga kita bisa melihat berbagai macam artikel dari popular press yang bisa kita akses kapanpun untuk melihat sudah seberapa bagaimana tren dari climate change sekarang, bagaimana usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk proses mitigasi dan adaptasi lingkungan. Karena ini merupakan suatu bidang yang masih berkembang dan efeknya masih akan kita rasakan untuk beberapa dekade ke depan, maka bidang penelitian mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ini banyak dikaji dari berbagai bidang, terutama juga di bidang ekologi tumbuhan. Banyak penelitian-penelitian untuk melihat adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim dan bagaimana cara mitigasi atau mengatasinya, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman bahan pokok atau crop. Sangat menarik sekali bidang ini untuk bisa dikaji karena trennya sekarang
bahkan untuk Popular Press juga tertarik untuk membahas mengenai perubahan iklim ini. Global warming ini dipelajari oleh berbagai peneliti dari berbagai bidang. Misalnya dari bidang meteorologi, bidang biologi, bidang ekologi, bidang geologi. Nah, dan penelitian-penelitian tersebut dipublikasi dari keempat sumber ilmiah yang sudah saya cantumkan pada slide sebelumnya. Nah, berikut adalah ciri-ciri global warming yang ditunjukkan dari berbagai macam penelitian. Setidaknya ada 4 ciri-ciri dari global warming yang ditampilkan pada slide ini. Yang pertama tentu saja dari yang paling terlihat dan yang paling nyata dan yang paling banyak dikaji, yaitu kutub utara, pencairan es pada kutub utara, ya seperti yang sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya. Dan yang kedua, adanya observasi satelit. Ini orang-orang meteorologis ya. Nah, dia memperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan suhu pada atmosfer bawah. Nah, yang ketiga itu tentu saja dengan adanya peningkatan suhu, maka terjadi peningkatan kenaikan air dari laut ke darat, seperti permasalahan banjir yang terjadi di negara-negara kepulauan yang kita alami seperti beberapa waktu belakangan ini. Dan dari sisi biologi dan ekologi tumbuhan, apakah masih ingat bahwa eh, hutan hujan tropis memiliki salah satu cirinya adalah mass flowering. Itu sudah saya sampaikan beberapa minggu sebelumnya, bahwa ciri khas dari hutan hujan tropis yang kita miliki adalah dia akan berbunga, ada fase-fase berbunganya, dan itu biasanya adalah terjadinya serempak, ya. Dan mungkin ada beberapa jenis tumbuhan atau pohon yang memiliki strategi hidup kekal, itu akan berbunga setelah 70 tahun. Mungkin Anda masih ingat ceritanya. Nah, dengan adanya perubahan iklim ini akan berpengaruh terhadap fase berbunga dari berbagai macam spesies pohon dan tumbuhan lain di berbagai belahan dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan tingkat kelembapan dan juga tingkat suhu heat stress terhadap tumbuhan tersebut. Nah, Anda boleh sharing hasil reading Anda terhadap flowering earlier ini pada comment section dan tampilkan dengan sumber-sumber yang Anda baca. Boleh berdiskusi pada comment section mengenai fenomena flowering earlier dan kaitannya dengan global warming ini. Pada slide sebelumnya sudah ditampilkan data record perubahan suhu bumi dari tahun 1960 sampai 2010, yaitu selama 50 tahun terjadi peningkatan suhu bumi rata-rata tahunannya dari 0,8 sampai 1 derajat Celcius. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi angka memang hanya 1 Celcius, mungkin orang awam beranggapan, wah cuma 1 derajat Celcius tentu tidak akan banyak membawa pengaruh. Tapi hal ini kemudian dijawab oleh laporan atau report IPCC pada tahun 2018 yang membandingkan 2 skenario. Ya, skenario yang pertama melihat simulasi apabila bumi mengalami kenaikan suhu 2 derajat Celcius, dan skenario kedua membandingkan apabila bumi mengalami kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius. Nah, perbandingan 0,5 derajat Celcius ini memberikan dampak yang sangat besar antara dua skenario tersebut. Jadi ada 10 indikator climate change yang ditampilkan pada slide ini yang memberikan dampak besar dari perubahan sedikit saja suhu bumi. Ya, 10 indikator tersebut bisa Anda lihat pada slide ini.
Berikut adalah 10 indikator dari pemanasan bumi. Bagaimana? Apakah Anda sudah yakin bahwa global climate change itu nyata? Mudah-mudahan Anda sudah menemukan jawabannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana perubahan iklim ini terjadi. Apa yang menyebabkan perubahan iklim ini terjadi? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi mengenai kenapa terjadinya perubahan iklim ini, Anda sebaiknya memahami terlebih dahulu siklus karbon, karena akan banyak kaitannya antara siklus karbon dengan perubahan iklim. Berikut saya tampilkan slide mengenai siklus karbon. Slide ini menampilkan apa yang disebut sebagai fenomena rumah kaca. Mohon diperhatikan. Bagaimana? Sudah paham? Animasi sebelumnya ditampilkan lebih jelas di sini. Di sini saya ingin memperlihatkan adanya perbedaan antara efek rumah kaca alami dengan efek rumah kaca yang sudah di-enhance karena kegiatan manusia. Nah, di sini ditampilkan proses dari masuknya energi matahari ke bumi dan kemudian trapping oleh gas rumah kaca. Nah, kenapa saya bilang bahwa gas rumah kaca ini juga tidak bisa disebut sebagai suatu yang berkonotasi melulu negatif? Karena pada awal masa pembentukan kehidupan di permukaan bumi, munculnya tumbuhan autotrof di muka bumi ini tentunya juga tidak lepas dari jasa dari gas-gas greenhouse atau gas-gas rumah kaca ini. Kenapa? Karena memang pada keadaan natural atau keadaan alami kita butuh yang namanya panas pada permukaan bumi. Ya, jadi ketika energi matahari masuk ke dalam bumi, kemudian pada dasarnya cahaya tentu bersifat dipantulkan ya. Nah, cahaya akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, oleh gas-gas greenhouse gases ini kemudian akan bersifat sebagai trapping ya. Jadi seperti efek rumah kaca, kalau misalnya Anda pernah ke rumah kaca, itu panasnya akan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, dengan panas seperti ini naturally ini akan berdampak baik tentunya bagi kehidupan yang berada di permukaan bumi dengan suhu tertentu ya. Kalau ini berjalan secara natural. Nah, bagaimana terjadi perubahan climate change ini? Kalau misalnya ini terjadi secara natural dianggap baik, perhatikan pada slide selanjutnya. Nah, bandingkan antara greenhouse effect yang terjadi secara natural dengan fenomena ini, the enhanced greenhouse effect. Jadi efek rumah kaca yang enhance, diperbanyak. Nah, kalau tadi ya pada slide sebelumnya ini terjadi secara natural, bagaimana kemudian adanya trapping oleh efek rumah kaca, gas-gas rumah kaca di sini kemudian semakin di-enhance, dipertinggi, semakin tebal yang namanya selimutnya, ya. Semakin meningkatnya level GHG di atmosfer ini disebabkan karena kegiatan deforestasi, penggunaan bahan bakar yang bersifat tidak bisa terbarukan, transportasi. Nah, ini akan meningkatkan ketebalan dari selimut dalam tanda kutip di atmosfer, sehingga
semakin sedikit energi atau panas dari cahaya matahari bisa dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga semakin lama suhu yang terperangkap di sini, panas yang terperangkap di sini semakin besar, tidak bisa dikeluarkan lagi, sehingga efeknya seperti siklus yang susah untuk keluar. Siklusnya siklus yang vicious, dan semakin lama suhu pada level ini akan semakin meningkat. Nah, inilah yang disebut sebagai perubahan iklim oleh enhanced greenhouse effect. Nah, dalam slide ini Anda harus memahami bahwa GHG gases atau greenhouse gases itu tidak hanya karbon dioksida. Jadi yang termasuk ke dalam GHG gases itu ada karbon dioksida, ada metan, ada nitrous oxide. Nah, di sini dapat kita lihat presentasinya bahwa paling banyak prosentasi dari GHG gases ini adalah karbon dioksida yang berasal dari pembakaran sumber bahan bakar dan kegiatan industri, yaitu 65%. Dan kegiatan yang berasal dari deforestasi menyumbang sekitar 11% dari karbon dioksida yang berada di pada atmosfer. Nah, ini metan ini berasal dari kegiatan peternakan biasanya dan lain-lain. Peningkatan suhu bumi yang kita alami pada sekarang ini disebabkan karena manusia. Jadi ilmuwan menyatakan bahwa penyebab global warming 95%-nya berasal dari kegiatan manusia. Nah, untuk beberapa slide berikutnya akan ditampilkan penjelasan kaitan antara kegiatan antropogenik dengan meningkatnya level dari GHG gases di atmosfer. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu usaha-usaha untuk pencegahan, adaptasi dan mitigasi dari global climate change. Mulai dari tahap nationwide atau kerjasama antar negara, kemudian di dalam negara itu sendiri mulai dari pemerintahan, level pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder yang masuk ke dalamnya, mulai dari pengusaha, LSM, petani, masyarakat adat, dan dimulai dari diri sendiri. Nah, berbagai macam protokol, pertemuan-pertemuan dunia setiap tahun membahas mengenai usaha-usaha untuk pencegahan dari global climate change ini. Nah, tugas Anda secara mandiri untuk mempelajari berbagai macam agreement perkembangan terbaru mengenai strategi-strategi pencegahan BCC ini. Nah, pada slide berikutnya saya akan menampilkan slide mengenai konsep jejak karbon. Anda bisa mengikuti slide tersebut, dan saya juga akan menampilkan beberapa situs yang bisa Anda gunakan untuk menghitung jejak karbon pribadi, dan juga saya akan menampilkan salah satu situs yang bisa digunakan secara sederhana di rumah. Anda bisa menghitung jejak karbon Anda sendiri
monggo dipelajari dan dicoba websitenya. Saya tunggu bagaimana hasil dari jejak karbon Anda. Nanti kita bandingkan bersama-sama. Nanti saya juga akan share mengenai jejak karbon saya pribadi, ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sorry, bukan pertemuan. Sampai di sini slide berbunyi dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat dari slide ini. Terlebih terkurang saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alamat website lengkap dari kalkulator jejak karbon yang saya gunakan selanjutnya yang ini, ya. Untuk alamat ini akan saya tampilkan atau akan saya tautkan pada description box di bawah. Silahkan dipergunakan, silahkan dicoba, saya tunggu hasilnya dan akan dinilai sebagai absen. Jadi Anda semua wajib untuk mencoba karbon kalkulator ini dan silahkan dituliskan hasilnya seperti akan saya contohkan pada bagian komen. Saya akan menampilkan hasil dari kalkulator jejak karbon pribadi saya. Silahkan ikuti formatnya.